Halo, nama saya Edi Budiman. Saya kuliah di BINUS angkatan tahun 94, masuk dan lulus tahun 98. Waktu itu saya ambil jurusan Sistem Informasi. Dan saya kuliah di BINUS Kemanggisan. Saat ini saya bekerja di Dewa Web sebagai CEO dan founder juga. Dewa Web adalah layanan cloud hosting terpercaya di Indonesia. Oke, saya kuliah di BINUS tahun 94 sampai 98 ya. Waktu itu masih STEMIK ya. STEMIK. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika di Kemanggisan. Saya kuliah di kampus Kemanggisan waktu itu. Ya, waktu itu baru ada Kemanggisan, belum ada yang Anggrek ya. Dan saya ambil jurusan waktu itu namanya masih Manajemen Informatika, MI ya. Kemudian baru digantikan jadi Sistem Informasi. Jadi saya bersyukur bisa belajar di sana dan belajar banyak ya tentang konsep ya arsitektur membangun satu sistem gitu kan ya. Jadi itu sangat membantu saya sehingga sampai hari ini apa yang saya belajar itu juga terpakai banget ya di bidang saya ya dalam membangun sistem gitu kan. Jadi melihat sistem itu dari berbagai sisi ya, memastikan end to end gimana ya merancang sistem lah, perancangan sampai implementasi dan sampai benar-benar eksekusinya juga bisa berjalan dengan baik. Nah itu yang saya merasa bersyukur ya. Juga BINUS juga waktu itu zaman-zaman baru-baru mulai internet ya. Internet mulai ada di Indonesia ya tahun itu. Waktu itu masih zamannya Yahoo, Hotmail ya, yang lagi top-topnya. Jadi saya bersyukur waktu itu di BINUS itu ada fasilitas untuk mahasiswa. BINUS Akses namanya. Jadi kita cukup bayar 20.000, kita bisa internet selama 20 jam. Nah itu sangat berguna banget buat saya bisa mengenal dunia internet. Ya. Dan saya bersyukur. Jadi itu membuka wawasan saya banyak banget ya, sehingga akhirnya melihat banyak potensi-potensi, banyak hal-hal informasi baru yang saya bisa belajar juga. Dan itu saya merasa satu turning point ya juga ya dalam hidup saya ya selama di BINUS ya. BINUS Akses itu yang membantu saya sehingga akhirnya membantu perjalanan karir saya sampai ke titik ini. Waktu di BINUS saya ikut BNCC ya, Bina Nusantara Computer Club ya. Karena memang waktu itu saya suka banget programming ya, coding. Jadi saya ikut itu sama dengan teman-teman juga ya kan. Jadi saya bersyukur banget tuh ada organisasi ini di mana saya jadi bisa selain ketemu teman-teman yang lain ya, bisa berbagi ilmu ya, juga bisa belajar dari senior-senior ya yang membagikan tips-tips banyak terkait programming gitu kan. Jadi itu setiap kali acara BNC itu sangat ditunggu-tunggu tuh ya. Nah kita selalu excited ya karena selalu pasti ada hal yang baru yang kita bisa belajar. Karena zaman itu juga kan belajarnya ya terbatas ya dari buku atau dari sharing-sharing seperti itu ya. Internet waktu itu belum populer gitu kan. Jadi ya itu salah satu sumber belajar saya dari sana gitu. Oke, selama perjalanan saya karir ya, sebelum mulai Dewa Web sebenarnya saya sudah memulai bisnis software ya, berjualan software lewat internet atau e-commerce gitu kan. Jadi saya bikin software, kemudian orang download dan abis itu mereka kalau suka mereka bayar gitu kan, seperti itu ya. Saya bersyukur di situ, jadi saya belajar dunia internet ya, gimana bikin website, domain ya kan, berjualan juga digital marketing ya. Kemudian juga termasuk belajar dunia hosting ya, Linux server, gimana supaya website kita cepat, website kita aman dan segala macamnya. Jadi saya bersyukur lah dari sana ya lumayan lah ya income-nya
akhirnya bisa jadi modal juga untuk menikah, beli rumah dan semuanya gitu kan ya. Tapi ada satu kejadian yang membuat saya jadi beralih ya, akhirnya membawa saya ke Dewa Web, yaitu tahun 2001 kejadian 9/11 ya, 11 September. Nah ini pas nih sebenarnya hari ini nih, 11 September nih. Jadi 11 September itu seperti kita tahu kejadian teroris ya, WTC ya, di mana serangan teroris ke Menara Kembar ya di New York itu. Wah itu shock banget, saya kaget ya lihat berita itu. Dan yang lebih kaget ternyata impactnya kepada bisnis e-commerce itu sangat besar gitu ya. Jadi abis itu selama beberapa bulan setelah itu drop semua penjualan gitu kan seluruh dunia ya, karena shock, karena belum pernah ada serangan sebesar itu ya dengan skala seperti itu, teroris ya. Jadi itu sampai pasar saham jatuh, software jatuh semua. Nah, jadi itu salah satu hal yang membuat saya berpikir gitu kan, wah berarti saya harus cari bisnis baru ya, model yang lebih sustainable gitu ya. Nah akhirnya ya di sanalah mulai saya beralih ke mempelajari dunia hosting gitu kan, website hosting dan semuanya ya, sampai ke cloud ya dan semuanya gitu kan. Jadi mulailah di sana saya mendalami gimana sih membangun satu arsitektur cloud yang bagus, yang reliable, tapi juga bisa dinikmati banyak orang ya, dan bisa jadi satu bisnis model yang bagus ya, yang selain membantu orang juga tentunya membuat kita juga bisa sustainable gitu kan. Nah akhirnya itulah lahirlah makanya Dewa Web ya sampai sekarang ini gitu. Jadi itu salah satu pengalamannya, dan membangun Dewa Web dari awal juga nggak mudah ya, banyak tantangan ya, gimana kita membangun tim, tapi banyak yang problem mungkin lebih secara teknis ya, banyak sekali kendala-kendala teknis yang aneh-aneh yang kita hadapi ya. Itu banyak banget ya, dari kendala hardware, software ya, maupun juga cyber attack ya. Nah itu jadi semuanya kita mungkin udah lewatin banyak banget ya, dan sampai sekarang pun juga kita selalu belajar terus ya. Selalu bilang tim kita harus selalu belajar ya, karena selalu akan ada hal yang baru ya ke depan ini gitu. Awal saya mulai Dewa Web ya sebenarnya karena sebelumnya saya memang menggunakan website dan hosting ya di banyak hosting yang lain untuk bisnis online saya sendiri ya, jualan software, dan di situ saya menemukan banyak problem-problem ya yang bisa terjadi gitu kan. Jadi saya mencoba untuk menyelesaikan problem itu juga gitu kan. Jadi problem-problem yang terjadi itu kalau kita punya website itu ya misalnya sering down ya, atau website lambat gitu kan, atau juga customer service-nya ketika kita lagi mau cari susah dihubungin atau tidak membantu gitu kan. Nah jadi itulah awal kenapa saya pikir lebih baik kita coba bangun sendiri ya, layanan hosting sendiri di Indonesia yang benar-benar memberikan satu kualitas yang bagus, layanan yang terbaik untuk membantu para pemilik website atau bisnis online itu bisa lancar gitu kan bisnis online-nya ya. Karena saya merasa website itu satu aset digital yang sangat penting ya, dimana pertama kali orang tahu produk kita banyak kan dari website juga gitu ya. Jadi itulah kenapa makanya kita mau memberikan, kita meluncurkan Dewa Web ini supaya bisa membantu banyak pemilik bisnis online, pemilik website ya, maupun perusahaan juga, sehingga website-nya bisa aman, cepat diakses, dan juga ketika ada problem mereka bisa dapat bantuan dengan cepat gitu. Nah itulah awal kenapa kita meluncurkan Dewa Web, dan kita bersyukur sampai hari ini kita boleh dipercaya ya, lebih dari 80.000 customer di seluruh Indonesia, dan kita juga sudah mendapatkan ISO 27001 certified untuk information security ya. Nah kenapa namanya Dewa Web ya? Oke, kenapa nggak yang lain ya? Pertama saya suka nama ini ya karena hurufnya itu kalau dibalik dari depan belakang sama ya, gitu, ketemu ya kan, ya kan. Yang kedua ada kata Indonesianya, saya suka cari nama yang ada unsur Indonesianya. Jadi Dewa itu kan kesannya kan Indonesia banget gitu ya. Jadi itulah kenapa
saya pilih nama ini gitu. Dan domainnya sebenarnya saya udah register dari tahun 2001 ya, cuman baru kita mulai memang di 2014 ya. Kemudian juga mudah untuk dibuatkan maskot ya. Jadi makanya Dewa Web ini kita ada maskotnya ya. Dari awal itu maskotnya ini kakek yang ada di maskot kita ya. Nah kalau yang sering nonton film anime Jepang ya zaman dulu pasti tahu ini ambil dari mana nih. Gitu ya. Gitu. Jadi itulah salah satu story ya. Dan saya juga suka bikin brand ataupun logo yang menarik yang lain dari yang lain ya. Jadi dengan nama Dewa Web ini memudahkan kita untuk memvisualisasikan itu ke dalam layanan-layanan kita juga. Jadi semua layanan kita, paket hosting kita itu kita brand sesuai dengan tema ini gitu kan ya. Jadi kita mau berikan satu layanan teknologi cloud hosting yang bagus tapi juga friendly ya ke sana ya, membangun satu connection dengan customer kita itu kan. Jadi nggak kaku, namanya nggak kaku, kita ada maskotnya, kita ada logonya gitu. Dan bahkan kita munculkan ini juga dalam dunia nyata ya, logo ini, maskot ini kalau kita ada event yang besar biasanya kita bawa juga maskotnya gitu ya, benar-benar dalam bentuk live ya. Jadi orang bisa foto, bisa ini berkenalan. Nah jadi itulah ya idenya ya, kenapa kita pilih nama Dewa Web ya. Ya oke. Kalau buat saya pribadi mentor ya yang banyak saya belajar ya itu dari Steve Jobs ya sebenarnya, Apple ya, Apple komputer ya. Itu saya nonton video dia, saya juga baca bukunya dan segala macam, dan ngikutin juga perkembangan produknya dia ya. Jadi itu salah satu orang yang saya kagumi lah ya, dan saya belajar terus. Banyak sekali ilmu tentang teknologi maupun produk desain dan juga marketing ya yang luar biasa dari Steve Jobs ya gitu ya. Jadi sayang banget ya udah almarhum ya, padahal banyak banget ya dia salah satu inovator terbaik mungkin ya yang ada di dunia hari ini ya, yang produknya juga kita banyak pakai dan benar-benar bisa kelihatan ya passionnya itu benar-benar luar biasa. Ketika dia bikin satu produk itu benar-benar the best ya, dan benar-benar stand out lah gitu ya, dan user friendly juga semuanya. Jadi itulah juga yang banyak unsur-unsur yang saya terapkan juga ya di dalam produk kita juga. Nah kalau di Indonesia mungkin bukan toko atau gimana secara spesifik ya, tapi kalau secara company itu BCA ya. Itu saya sangat kagum dengan BCA ya, karena gimana mereka deliver servisnya ya, layanannya itu benar-benar excellent ya gitu ya. Jadi nggak heran lah BCA maka jadi salah satu bank terbaik ya gitu ya di Indonesia ya gitu. Oke, cara saya mengatasi hambatan ya ketika ada kendala, hambatan atau problem yang berat dalam hidup saya ya, yang paling gampang ya berdoa lah ya, berdoa sama Tuhan ya, dan datang sama Tuhan, bergantung sama Tuhan. Nah biasanya itu pasti ada solusinya ya, yang kadang-kadang nggak kepikir ya, atau melalui orang-orang yang nanti bisa bantu juga gitu ya. Jadi banyak banget lah ya, saya ada banyak tantangan, banyak hal-hal yang kayaknya aduh ini gimana nih, mesti gimana lagi gitu kan ya. Tapi ya Tuhan selalu sediain jalan keluar selalu ya, itu yang saya percaya sih ya. Jadi makanya penting banget untuk selalu mengandalkan Tuhan lah dalam setiap langkah kita ya, jangan sombong tapi selalu mengandalkan Tuhan, karena ya semuanya memang langkah kita kemana ya Tuhan lah yang atur ya gitu. Kalaupun ada hambatan atau apa ya mungkin aja karena mungkin Tuhan mau ngarahin kita ke arah yang lebih baik gitu kan. Itu yang selalu saya pikirkan selalu ya gitu. Jadi masalah bukan jadi hambatan yang gimana, tapi sebagai kesempatan untuk kita bisa makin bertumbuh, belajar, dan makin melihat Tuhan yang hebat ya dalam hidup kita. Bukan kita yang hebat sebenarnya,
tapi Tuhan yang hebat. Karena bahaya kalau hidup kita mulus terus, ya kita jadi makin sombong ya, nggak bergantung sama Tuhan lagi. Tapi Tuhan kasih banyak masalah, banyak ini, dan ketika lewati itu makin lihat, oh ya kita ini sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu ya. Tapi semuanya karena Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Nah, saya merasa itu faktor yang sangat penting ya, yang saya juga itulah kuncinya boleh dibilang ya, semuanya dari Tuhan lah. Oke, hobi saya badminton ya, badminton. Jadi saya main juga seminggu, sekarang seminggu 2 kali nih ya, sekali sama teman-teman, sekali lagi sama tim kita juga ya. Jadi tim kita tiap Senin sore sekarang main badminton ya, gitu. Jadi itu hobi saya ya dari dulu, badminton ya. Ya lumayan lah, bisa main lah dikit-dikit. Yang lain juga nonton ya, nonton film lah, nonton film ya. Nonton film biasanya malam-malam sama teman-teman ya, sama keluarga gitu kan ya, kalau pas ada film bagus ya. Nah itu hobi saya, film. Nah, 2 itulah yang paling utama ya, yang lainnya nggak sempet. Sebenarnya masih banyak tapi nggak sempet ngerjain ya. Hobi saya juga ikan sebenarnya, ikan ya, di rumah ada ikan koi ya, dan juga dulu itu sempat piara ikan laut juga gitu ya. Cuman itu hobi yang menyita waktu banyak ya, jadi belum sempat lagi di explore gitu. Sama kuliner lah ya, kalau di terakhir juga kuliner pasti. Kuliner ya, di Indonesia aduh banyak sekali tempat ya kuliner, ke daerah-daerah juga ya. Itu saya suka banget ya, explore ke daerah-daerah, kemana kota-kota, tiap kota itu punya kuliner kan. Indonesia ini yang enak-enak ya, murah, otentik ya, dan luar biasa lah gitu. Harapan saya untuk Dewa Web ya bisa terus jadi berkat ya untuk tim kita yang kerja di kita ya, juga untuk customer kita tentunya ya. Kita bisa memberikan kontribusi, kita berinovasi terus dengan layanan-layanan baru ya. Makanya kita sekarang ada tiga area yang kita lagi fokuskan, core service kita ya, selain di hosting juga ada di cloud platform as a service ya, untuk bantu developer dan perusahaan juga. Kemudian juga kita ada cyber security service, layanan cyber security. Jadi tiga layanan core service ini yang kita sedang kembangkan terus, dan harapannya tentunya 3 layanan ini bisa berkembang terus ya ke depannya, bisa memberikan banyak manfaat dan makin banyak orang-orang di Indonesia juga yang bisa merasakan manfaatnya dari layanan kita. Dan harapan saya ialah kita bisa menjadi satu contohan perusahaan lokal ya, yang bisa memberikan layanan dengan kelas dunia yang terbaik ya. Jadi dan juga dicintai sama masyarakat Indonesia ya gitu. Jadi jangan hanya kiblatnya ke produk dari luar aja, tapi supaya banyak orang Indonesia juga bisa mendukung, melihat wah dari lokal pun kita bisa ada satu layanan cloud yang terbaik ya, dengan kualitas kelas dunia juga ya, yang juga dengan harga yang tentunya lebih terjangkau dan manfaatnya juga bisa lebih besar untuk Indonesia ya. Karena kalau perusahaan asing kan ya profitnya larinya keluar gitu kan, baliknya keluar. Tapi kalau dari kita bisa balik lagi untuk membangun Indonesia juga lebih baik gitu. Harapannya itu sih. Gitu. Kalau untuk Dewa Web, nah kalau untuk pribadi ya saya harapannya ya simple aja ya, untuk bisa mungkin terus jadi kasih contohan juga untuk tim kita dan juga untuk anak-anak kita ya, gimana kita berkarya menggunakan setiap talenta yang Tuhan kasih ke kita untuk kita kembangkan yang terbaik ya, dan bantu orang ya, bukan untuk diri kita aja, tapi gimana kita menghasilkan produk ataupun inovasi yang bisa bermanfaat untuk orang lain, dan juga kita bisa enjoy, happy ya gitu. Jadi saya happy itu kalau lihat orang lain happy sebenarnya, kalau lihat tim kita happy, customer kita happy, nah itu yang bikin kita happy dan bikin kita juga, saya percaya juga jadi lebih awet muda ya gitu. Jadi harapannya ya tim kita kedepannya juga bisa meneruskan itu, dan juga ya anak-anak juga, saya juga nanti makin besar ya semoga ada yang mau juga ya meneruskan juga itu. Thank you.
saya prinsip saya ya di dalam hidup ini ya saya ambil dari Bible ya, karena saya Kristen ya, yaitu seperti di Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu ya. Jadi saya percaya hidup ini kita harus punya prioritas yang benar ya, untuk mengutamakan Tuhan dulu ya kan, kemudian baru keluarga ya, istri sama anak ya, kemudian baru pekerjaan ya. Nah itulah yang saya lakukan ya, jadi itu cara saya bagi waktunya di sana gitu kan. Jadi dan itu membantu saya banyak banget untuk bisa lebih efektif ya, dan melihat pekerjaan itu dari sisi yang berbeda, di mana kita bisa melihat kerjaan itu dengan oh ya gimana kita bisa bangun tim juga yang benar seperti apa ya, yang juga bisa bekerja sama dengan baik gimana. Dan saya bersyukur ya dengan prioritas yang benar ini membantu saya, akhirnya juga Tuhan kirim orang-orang yang bagus ya gitu ya. Dengan orang-orang yang bagus, jadi kerjaan kita juga makin efektif, makin efisien, sehingga lebih banyak yang bisa dikerjain juga gitu kan. Dan saya bersyukur itu yang terjadi sih ya. Dan kita juga dapat customer juga yang bagus, juga partner-partner juga yang bagus ya. Semuanya itu ya semua dari Tuhan yang bukain semua ya. Nah itu yang membantu saya, akhirnya jadi saya bisa punya waktu juga untuk keluarga ya, untuk juga melakukan hal yang lain ya, yang lebih penting gitu kan. Nah jadi itulah yang saya merasa prinsip itu sangat penting ya. Jadi hidup ini bukan untuk kerja aja cari uang ya, tapi gimana kita bisa punya prioritas yang benar ya, dan hidup saya bisa dipakai sama Tuhan lebih juga untuk jadi berkat, jadi contohan, dan akhirnya banyak orang juga bisa belajar gitu kan. Oh ya ini loh sebenarnya. Jadi semua berkat itu sebenarnya dari Tuhan ya, bukan dari saya, bukan dari kita sih, dan harus kita bagikan juga kepada semua orang juga. Itu sih prinsip saya gitu. Thank you. Pesan saya untuk para Binusian ya, rekan-rekan Binusian semuanya, mari kita terus belajar ya, belajar dan berinovasi, dan kita berkarya terus juga untuk gimana bisa membangun Indonesia lebih baik dan lebih baik lagi ke depannya. Karena Indonesia ini punya potensi yang sangat luar biasa ya, dan kita sedang berada di, boleh dibilang sebenarnya golden momennya ya, golden momennya saat ini ya, dimana beberapa tahun ke depan ini Indonesia bisa menjadi salah satu negara maju mungkin ya, tentunya ya kalau Tuhan berkenan, dan biarlah kita juga boleh menjadi bagian daripada Indonesia lebih maju ini dengan berperan dengan apa yang kita bisa kontribusikan juga kepada bangsa ini ya, menjadi satu legacy lah untuk generasi berikutnya di Indonesia. Itu aja mungkin. Oke, saya sangat bangga ya menjadi lulusan BINUS, apalagi melihat perkembangan BINUS sekarang yang luar biasa ya. Nggak pernah nyangka ya, dulu kita dianggap kampus kelas 2 mungkin ya, dimana kampus-kampusan yang waktu itu gedungnya lebih bagus ya. Kita waktu itu masih di kampus Syadan gitu kan ya, masuk gang ya kan, sempit lagi ya kan, segala macam ya. Tapi hari ini melihat BINUS berkembang dengan luar biasa, mahasiswa semakin banyak ya, gedungnya juga luar biasa. Tentunya saya sangat bangga ya, dan kemana-mana saya pergi juga ketemunya pasti banyak sekali anak-anak BINUS juga. Jadi saya sangat bangga dan berharap untuk BINUS juga kedepannya bisa semakin maju ya, memberikan impact yang luar biasa kepada generasi-generasi muda di Indonesia ya, dan membangun juga generasi-generasi muda yang berkarakter baik ya, berintegritas, dan juga punya skill yang tinggi, tapi juga humble, tidak sombong ya, dan mau juga bisa membantu kepada bangsa ini bisa menjadi bangsa yang lebih luar biasa lagi ya, karena kita bergerak di bidang untuk saya di bidang IT ya, dari BINUS saya belajar banyak, dan saya merasa ini adalah dunia IT dan AI dan semuanya inilah tempat terbaik lah belajar di Bina Nusantara ya, karena Bina Nusantara sangat to the edge ya. Saya lihat waduh, kurikulumnya secara jurusannya juga sangat on the edge ya, dan selalu mengikuti perkembangan terbaru,
dinamis, berinovasi terus ya. Jadi ISTILI salah satu mungkin bukan salah satu ya, tapi saat ini mungkin the best private university di Indonesia ya, yang sudah masuk world ranking juga ya. Dan itu satu kebanggaan tentunya buat kita alumni BINUS ya, dan para BINUSian yang lain juga.